10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Bertemu kembali dengan Pak DE pada pagi hari ini, khususnya kepada anak kami kelas 12 IPA dan IPS. Kita akan belajar sejarah Indonesia. Mungkin dalam video pembelajaran Bapak ini akan ada beberapa section nantinya ya. Section ada materi, ada mencatat, dan ada soal yang Bapak berikan. Dan ini section pertama mengenai pengantar saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerakan separatisme Indonesia, atau kalau di buku bisa kita lihatlah gerakan disintegrasi. Nah, sekarang kita memasuki bab kedua, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan awal pada masa awal kemerdekaan. Nah, jadi Bapak harap kalian mengikuti video Bapak ini sampai dengan selesai. Jangan dilompat-lompat karena setiap sesi itu memiliki kegiatan masing-masing ya, khususnya ada nanti kegiatan mencatat dan ada kegiatan pemberian soal. Mari diikuti dan mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, khususnya mata pelajaran sejarah. Oke, demikian saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pengantar ini. Kembali Bapak mengucapkan selamat pagi, selamat belajar, dan jas merah Stoda Jaya. Selamat bertemu kembali ya dengan Pak DE. Kita masuk ke dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 IPA maupun IPS. Oke, jadi ini mungkin section yang kedua ya, section yang kedua. Nanti akan ada section-section berikutnya ya dari video ini. Jadi Bapak harapkan semua dapat mengikutinya. Apalagi kelas 12, Bapak pasti banyak kenal dengan kalian ya. Dari mulai kelas 12 IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6. Nah, itu sudah pasti. Mengenai kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan mungkin juga diberikan kepada 12 IPA 1 dan IPA 2. Salam kenal saja ya dari Pak DE. Bekerja sama pastinya Bapak dengan Ibu Erni. Jadi tidak menjadi masalah siapa yang masuk pada jam sejarah Indonesia pada saat ini. Oke, jadi kita mulai saja ya. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai tentang gerakan-gerakan separatisme yang ada di Indonesia. Dari mulai adanya PKI, kemudian ada APRA di Bandung, ada Andi Ajis, ada RMS, ada DITII, dan ada PRRI Permesta. Nah, semuanya itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan Bapak juga sudah memberikan tugas. Nah, pada pagi hari ini kembali kita masuk membahas bab 2 ya. Memang kalau untuk sejarah Indonesia kelas 12 ini materinya sedikit, jadi nanti kita mungkin agak lebih awal selesainya. Oke, langsung saja ya. Bapak munculkan dulu slide-nya, baru nanti kalau ada hal yang penting boleh Bapak jelaskan di Word ya. Bapak coba untuk menjelaskannya di Word. Oke. Nah, kalau kita buka buku kita ya, kebetulan di samping Bapak ada buku kita, itu di halaman 33 ya, 33. Ini sama persis ya dengan apa yang ada di buku kita, halaman 33. Nah, itu masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Kalau Bapak melihat ini judul terlalu panjang ya, terlalu panjang sekali untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tapi tidak apa, kita coba saja ya. Karena ini baru buku pertama yang berbeda dari buku cetakan sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada beberapa kompetensi dasar ya yang harus kita selesaikan dari bab 2 ini.
Oke, ini juga sama dengan di buku kita, ya, pastinya di halaman berikutnya. Nah, ini dia keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, jadi sebelum Bapak teruskan, boleh Bapak kasih pengantar sedikit ya mengenai keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, mata uang, ini, mata uang yang diakui di itu ada 3, ya, bahkan nantinya ada 4, tapi tidak apa-apa, yang ini dulu kita bahas. 1, itu ada mata uang pendudukan Jepang, ya, apa-apa, beda-beda sedikit ini. Yang kedua itu ada mata uang Hindia Belanda. Baru yang ketiga ada mata uang De Java Jepang. Nah, inilah pada awalnya mata uang yang diakui di Indonesia, dan ini disampaikan oleh Soekarno sekitar bulan Oktober 1945 ya, pada masa awal kemerdekaan. Nah, apa akibatnya dari ketiga mata uang yang beredar ini? Inilah yang terjadi ya. Inflasi. Oke, jadi inflasi terjadi di Indonesia ya. Sengaja bawa besarkan supaya kalian jangan sampai lupa. Nah, inflasi. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena banyaknya mata uang yang beredar. Mata uang yang beredar, yaitu mata uang apa? Kenapa? Karena kan di sini ada 3 mata uang. Nah, ternyata mata uang yang satu ini ya, atau pendudukan Jepang, itu terlalu banyak beredar di Indonesia ya. Mata uang pendudukan Jepang. Nah, ini menyebabkan inflasi. Banyaknya mata uang yang beredar yaitu pendudukan Jepang. Dan penyebab lain sehingga yang menyebabkan ekonomi kita itu terpuruk ya, adalah, nah, baru kita masuk ke yang tadi. Nah, ini dia. Nih, faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi di Indonesia. Jelas di sini inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi dari Belanda, kas negara dalam keadaan kosong. Ya. Nah, kalau yang inflasi ini udah jelas ya. Banyak uang beredar tadi, tapi daya belinya sangat lemah. Karena mata uang tadi banyak beredar, yaitu mata uang pendudukan Jepang. Kemudian adanya blokade ekonomi dari Belanda. Nah, adanya blokade ekonomi dari Belanda, nanti kita bahas tentang kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Ya, nanti sebentar lagi. Kemudian ada kas negara dalam keadaan kosong. Jelas Indonesia kan baru merdeka ya, pada masa awal kemerdekaan. Belum ada sumber-sumber pendapatan yang menjadi kekuatan ekonomi, yaitu kas negara belum ada. Maka pantaslah pada awal kemerdekaan keadaan ekonomi kita itu masih sangat buruk. Oke, kita bahas satu ya. Kalau kita buka di buku kita ya, itu jelas kalau inflasi yang sangat tinggi itu ada di halaman 37. Nah, kalian boleh baca. Kemudian blokade ekonomi dari Belanda. Kemudian ada kas negara dalam keadaan kosong. Nah, ini dia ya. Oke, satu-satu Bapak jelaskan. Jadi, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah itu dan ekonomi yang diambil pada awal kemerdekaan. Tulis kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Catat ya, ini 1. Nih, mencetak
ORI. Nah, apa ini ORI? Ya, ini Oyang Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada ya, melaksanakan pinjaman nasional. Ya, melaksanakan pinjaman nasional. Yang ketiga, mendirikan bank. Yang keempat, rencana Kasimo, atau nanti kalau kalian baca buku ini dikenal dengan garis miringnya Kasimo Plan. Ya. Yang kelima, mengadakan seminar ekonomi nasional. Nah, ini nanti kalian baca di situ ada PPPBE dan PTE, BPPBM ini sorry ya, BPPBM dan PTE. Oke, masih banyak lagi nih ya dan lain-lain. Baru yang keenam, nah ini dia tadi, upaya menembus blokade ekonomi Belanda. Nah, ini dia. Sebenarnya inilah menjadi kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Ya, ini ada 6 ya. Tentang Polri itu Bank Republik Indonesia melaksanakan pinjaman nasional, mendirikan bank, rencana Cimoto Kasimo Plan, mengadakan seminar ekonomi nasional, BPPBM dan PTE dan lain-lain, upaya menembus blokade ekonomi Belanda. Oke. Nah, ini yang menyarankan adalah ya, ini Mr. A. Maramis ya, Mr. A. Maramis. Ini yang mengusulkan adalah Insinyur Suratman ya, Insinyur Suratman. Nah, mendirikan bank yang pertama, kalau kalian perhatikan ya, bank pertama di Indonesia ini bank apa? Itu adalah, jangan sampai lupa, BNI. Nah, kenapa BNI Pak? Nah, BNI itu kan sejak didirikan tahun 1946 ya, makanya simbolnya kalau kita lihat di bank itu 46 dimerengin. Oke. Nah, rencana J. Kasimo ini nanti ada beberapa poin ya untuk mendukung meningkatkan hasil produktivitas pertanian ya. Nah, kenapa? Karena negara kita kan negara agraris, jadi sangat perlu menurut J. Kasimo ini peningkatan produktivitas hasil pertanian, karena mata pencarian rakyat kita lah sebagai petani. Mengadakan seminar ekonomi nasional yang ini itu untuk meningkatkan pengetahuan penduduk Indonesia dalam mengembangkan perekonomian ya. Yang terakhir, menembus blokade ekonomi Belanda. Ini nanti ada usaha kita untuk menjalin hubungan dengan negara lain ya. Yang paling pertama itu adalah India, negara India. Nah, nanti boleh kalian baca apa ini yang menyebabkan pada masa kemerdekaan itu Indonesia sudah menjalin hubungan baik dengan India, ditambah lagi nanti dengan negara Australia. Nah, jadi negara India Australia ini negara pertama yang mendukung kemerdekaan di negara kita ini. Oke,
Jadi ini pengantar dari sebenarnya apa yang menjadi kebijakan ekonomi pada masa kemerdekaan. Kita kembali ke sini ya. Nah, oke, ini tadi ya. Faktor-faktor penyebab buruknya keadaan ekonomi Indonesia. Sudah kita baca ya. Kemudian kita lanjut. Nah, apa yang menembus blokade ekonomi yang tadi, yang poin ke-6, itu ada usaha yang bersifat politis dan ada yang bersifat ekonomis ya. Ada yang bersifat politis dan ada yang bersifat ekonomis. Nah, dalam masalah mengatasi kesusahan moneter tadi, ekonomi kita yang memburuk ya, pemerintah pada saat itu melakukan berbagai cara. Nah, kalau kalian baca nanti seperti mirip-mirip kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang Bapak sampaikan tadi ya, dari World. Kalau kita perhatikan ini satu, melakukan pinjaman nasional, kemudian mengadakan konferensi ekonomi ya pada bulan Februari 1946, nanti bisa kita lihat di buku kita. Pembentukan planning board pada bulan Januari 1947 ya, diperhatikan 46 47. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, rencana Kasimo, nah itu tadi Bapak sebut ya, Kasimo Plan. Persatuan tenaga ekonomi juga udah Bapak sebut ya, menyelenggarakan seminar ekonomi nasional. Nah, inilah ya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita untuk mengatasi kesulitan moneter. Oke. Nah, bagaimana kehidupan sosial pada masa kemerdekaan Indonesia? Itu sudah ada di buku kita ya, kehidupan sosialnya bagaimana pada masa awal. Kalau kita perhatikan satu, itu menghapus sistem diskriminasi. Nah, kenapa ada istilah menghapus sistem diskriminasi? Karena sudah sangat lama kita dijajah itu ya, dijajah oleh Belanda 350 tahun kata Soekarno, atau 3,5 abad. Sistem feodal itu masih sangat kental dijalankan sehingga pada saat itu terjadi pendiskriminasian rakyat ya. Nah, jadi setelah kita merdeka, pemerintah kita sepakat untuk menghapuskan sistem sistem diskriminasi yang terjadi sebagai warisan dari penjajahan bangsa Eropa. Ya, jadi sama semua, tidak ada lagi pembedaan kelas-kelas. Kemudian sistem pendidikan nasional juga bisa nanti kita baca di buku, itu diwajibkan ya, diwajibkan sekolah, diwajibkan untuk kursus-kursus baik itu dalam pertanian ya, perindustrian dan lain sebagainya, kelautan juga. Nah, jadi pemerintah kita membuka yang namanya pendidikan dan dibagi menjadi 3 tingkatan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk SMA kita pada saat ini ya, kita sudah tahu ini adalah pendidikan menengah, SMA, sekolah menengah atas ya. Dan ini menjadi masa di mana diwajibkan ya, wajib belajar. Sekarang wajib belajar 12 tahun ya, wajib belajar 12 tahun. Dulu pada masa Orde Lama itu wajib belajar 9 tahun. Sekarang sudah 12. SD, SMP, SMA ya. Sedangkan untuk perguruan pendidikan tinggi, nah itulah nanti mungkin tahun depan ya, kalian sudah memasuki perguruan tinggi. Nah, itulah maksudnya pendidikan tinggi. Oke. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan jelas sekali. Pada masa sebelumnya, di beberapa wilayah Indonesia ini masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga ini mempersulit komunikasi dalam mewujudkan kemerdekaan. Namun pada masa awal kemerdekaan, ya, para tokoh bangsa kita dan para penduduk sepakat untuk menyatukan bahasa sebagai bentuk persatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan ini juga sudah dikumandangkan sejak Kongres Pemuda yang kedua ya, Kongres Pemuda yang kedua tanggal 28 Oktober ya, itu Hari Sumpah Pemuda ya. Itu dikumandangkan Sumpah Pemuda. Poinnya yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda itu ada menyebutkan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini terus di sini sepertinya terlalu cepat ya. Jadi Bapak stop dulu sampai masa demokrasi liberal.
Bapak hanya masih berbicara tentang kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan dari materi kita. Ini udah Bapak lihat, perhatikan jam sudah sekitar 19 menit ya. Nanti masih ada section berikutnya, mungkin section catatan ya. Catatan, kalian akan mencatat setelah ini. Kemudian setelah itu Bapak akan kasih tugas. Nah, baru ini selesai kelas manusia. Oke, jadi sampai di sini dulu Bapak akhir materi dari PowerPoint dan Word. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, karena situasi yang membuat kita harus belajar seperti ini. Kita berusaha untuk menyesuaikan untuk pembelajaran kita supaya lebih baik. Setelah ini nanti ada catatan Bapak berikan ya, dan setelah itu ada tugas juga Bapak berikan. Jadi kalian Bapak minta benar-benar mengikuti video pembelajaran Bapak ini dari awal hingga akhir. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kasih berikutnya. Salam setoda, tetap semangat dan lanjutkan pembelajaran.